Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky dari kelas 7 PAI. Izin mempresentasikan tugas UTS Filsafat. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Apa itu berfilsafat? Berfilsafat adalah salah satu bentuk berpikir, tetapi tidak semua bentuk berpikir dapat disebut sebagai filsafat. Untuk memahami ini, kita perlu melihat ciri-ciri khusus berpikir secara filosofis. Ciri-ciri khusus filsafat: kedalaman dan kritis. Kedalaman dan kritis berfilsafat sekedar berpikir mengumpulkan informasi, tetapi lebih kepada mencari pemahaman yang mendalam, kritis, dan relevantik tentang suatu konsep atau masalah. Filsafat mengharuskan seseorang mempertanyakan, meneliti asumsi-asumsi dasar, dan menggali makna dari dalam yang nampak di permukaan. 2. Abstraksi dan universalitas. Abstrak dan universalitas berfilsafat seringkali berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang abstrak seperti tentang kebenaran, keadilan, keberadaan, atau makna hidup yang tidak terkait pada situasi tertentu. Berbeda dengan berpikir sehari-hari yang lebih konkret atau praktis. Berpikir filosofis cenderung menyinggung ide-ide universal dan tidak terikat pada waktu atau tempat tertentu. 3. Penggunaan argumen logika. Penggunaan argumen dan logika dalam berfilsafat, orang tidak dapat menerima hal-hal yang terlihat atau yang dipercayai masyarakat umumnya begitu saja, tetapi mencari dasar logis dan argumen yang kuat. Hal ini berbeda dengan pola berpikir biasa yang kadang tidak terlalu memperhatikan konsistensi logis atau bukti yang mendalam. Pengertian filsafat. Pengertian berasal dari bahasa Yunani atau philos (cinta) dan sophia kebijaksanaan, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal fundamental mengenai kehidupan, pengetahuan, eksistensi, etika, dan realitas. Filsafat bertujuan untuk memahami hakikat kehidupan dengan berpikir kritis, logis, dan mendalam, serta seringkali mempertanyakan dan mengeksplorasikan hal-hal yang dianggap mendasar dalam kehidupan manusia. Objek filsafat. Objek material. Objek material filsafat adalah realitas, baik yang dirasakan atau tidak dirasakan oleh pencitradaraan. Realitas ini meliputi alam semesta, manusia, dan bahkan konsep-konsep abstrak seperti moralitas, waktu, serta keindahan. Kedua, objek formal. Objek formal berfilsafat adalah cara pendekatan atau sudut pandang filsafat terhadap objek material. Filsafat berusaha memahami objek tersebut dengan mendalam melalui pendekatan spekulatif, relatif, dan kritis. 3. Cabang-cabang filsafat. 1. Epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, batasan-batasan pengetahuan, serta keabsahan dari sesuatu pengetahuan. Kedua, etika. Etika yaitu cabang filsafat berkaitan dengan konsep kebaikan, kejahatan, dan moralitas dalam tindakan manusia. Etika berfokus pada nilai-nilai yang harus dipegang dalam menjalani kehidupan. Ketiga, logika. Logika yaitu cabang-cabang yang mempelajari aturan berpikir yang benar. Logika membantu mengidentifikasikan argumen yang valid dan tidak valid untuk mencapai kesimpulan yang benar. Keempat, estetika. Estetika mempelajari keindahan seni dan apresiasi terhadap nilai-nilai estetis. Estetika bertanya tentang apa yang membuat sesuatu menjadi indah atau tidak.
Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Satu, agama. Agama yaitu berfokus pada keimanan, kebenaran, dan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Filsafat dapat membantu memberikan pemahaman rasional tentang ajaran agama, walaupun keduanya berbeda dalam pendekatan terhadap kebenaran. Kedua, filsafat. Filsafat menjadi dasar pemikiran yang kritis, logis, dan mendalam, serta berperan sebagai mediator dalam menyeimbangkan perspektif ilmu dan agama. Filsafat tidak mendalamkan kepercayaan atau eksperimen, melainkan logika dan analisis mendalam. Jadi, filsafat berperan penting dalam menjabatani pemahaman antara ilmu yang berbasis empiris dan agama yang berbasis iman, serta membantu manusia memahami hakikat kehidupan. Tabel sejarah filsafat beserta tokoh-tokoh. Periode Yunani kuno. Tokoh Thales, Anaximander, Heraklitus, Pythagoras, Parmenides. Pemikiran utama dari tokoh tersebut, mereka memulai tradisi berpikir tentang alam semesta secara rasional. Thales menganggap air sebagai prinsip dasar. Heraklitus berpendapat tentang perubahan konstan, semua mengalir. Sedangkan Pythagoras menganggap angka sebagai esensi utama alam semesta. Selanjutnya, Empedocles Democritus. Empedocles memperkenalkan konsep 4 elemen, air, tanah, udara, api. Sementara Democritus merintis teori atomisme di mana segala sesuatu terdiri dari atom. Periode Yunani klasik. Tokoh Socrates. Pemikiran utama Socrates. Socrates memusatkan filsafat pada manusia dan etika, memperkenalkan metode dialektika untuk mencari kebenaran melalui tanya jawab. Plato mengembangkan konsep ide yang sempurna dan tidak berubah, serta menganggap dunia fisik sebagai bayangan dari dunia ide. Aristoteles fokus pada logika dan pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Ia menolak konsep dunia ide Plato dan lebih menekankan pada pengamatan terhadap alam sebagai sumber pengetahuan. Periode Abad Pertengahan. Tokoh Agustinus dari Hippo, pemikiran utama, mencoba mengeksistensikan filsafat Yunani dalam kurung Platonisme. Dengan ajaran Kristen, ia menganggap Tuhan sebagai kebenaran mutlak yang harus dicapai. Thomas Aquinas menerapkan pemikiran Aristoteles dalam teologi Kristen dan memperkenalkan 5 jalan membuktikan kebenaran Tuhan. Quinque Viae. Anselmus mengembangkan argumentasi ontologis untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu sebagai Tuhan sesuatu yang tak mungkin lebih besar. Periode filsafat Islam. Al-Kindi menggabungkan filsafat Yunani dengan Islam, menekankan akal sebagai alat memahami Tuhan serta prinsip tauhid dalam ilmu pengetahuan. Al-Farabi mengembangkan konsep kebahagiaan tertinggi dan menetapkan filsafat sebagai jalan menuju pemahaman Tuhan. Ia juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ibnu Sina mengembangkan metafisika dan kosmologi serta teori emanasi, di mana segala sesuatu berawal dari Tuhan sebagai wujud tertinggi. Ibnu Rushd menghidupkan kembali Aristotelisme di dunia Islam dan Eropa, serta mendukung bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Cukup sekian presentasi dari saya, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat.
Yang paling besar di dunia ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu. Imam Ghazali, mohon maaf yang kalau saya ada salah dan terima kasih.